Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan kepada teman-teman sekalian tentang hak asasi manusia. Kelompok kami terdiri dari 7 orang: Abdan, Adan, Ahmad, Andra, Arini, Azahra, dan Dwi. Kemudian, indikator dari pembahasan kelompok kami yang pertama ialah pengertian HAM. Yang kedua, sejarah dan perkembangan HAM. Yang ketiga, macam-macam HAM. Yang keempat, peraturan-peraturan perundang-undangan tentang perlindungan HAM. Yang kelima, contoh kasus pelanggaran HAM. Yuk kita langsung masuk ke materi yang pertama tentang pengertian HAM yang akan dijelaskan oleh Azahra Diva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azahra Diva Nur Azizah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia atau yang biasa disingkat dengan HAM. HAM merupakan hak dasar atau hak pokok yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan bawaan sejak lahir sehingga orang lain tidak memiliki hak untuk melanggarnya dan manusia terkait dengan hukum. Menurut KBBI, pengertian HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu Deklarasi PBB atau Declaration of Human Rights, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. Adapun beberapa pengertian HAM, yang pertama, HAM menurut ketetapan MPR nomor 17 MPR tahun 1998. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia, dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu oleh siapapun. Yang kedua, HAM menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan rakyat dan martabat manusia. HAM ini bersifat universal, di mana hak asasi manusia ini berlaku bagi semua orang dengan berbagai ras, suku, etnik, agama, dan kedudukan. PBB telah mengadakan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional di berbagai negara untuk menjamin negara tersebut melindungi hak asasi manusia terhadap rakyatnya. Walaupun PBB telah mengeluarkan pernyataan terkait HAM dan telah menyusun serangkaian aturan hukum untuk melindungi setiap individu di seluruh negara, nyatanya masih ada ditemukan sejumlah pelanggaran HAM. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Andra. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah dan perkembangan HAM di dunia. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung. Dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil, misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan kebebasan berpendapat, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan akses ke barang publik seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, atau hak atas perumahan. Sejarah HAM atau hak asasi manusia berawal dari dunia barat Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil, pribadi, dan politik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Magna Carta 1215.
Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Charta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai alasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Kemudian, Revolusi Amerika 1276. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika, Declaration of Independence, Deklarasi Kemerdekaan, dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776, merupakan hasil dari revolusi ini. Kemudian yang ketiga, Revolusi Prancis 1789. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, Louis ke-16, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration des droits de l'homme et du citoyen, pernyataan hak-hak manusia dan warga negara, dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal. Pertama, hak atas kebebasan liberty. Kedua, kesamaan equality. Ketiga, persaudaraan fraternity. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM semakin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam. Kebebasan, the four freedoms. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt. Keempat macam kebebasan itu meliputi A. Kebebasan untuk beragama, freedom of religion. B. Kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, freedom of speech. C. Kebebasan dari kemelaratan, freedom from want. D. Kebebasan dari ketakutan, freedom for fear. Adapun berdasarkan sejarah perkembangannya, ada 3 generasi hak asasi manusia. Generasi pertama adalah hak sipil dan politik yang bermula di dunia barat Eropa, contohnya hak atas hidup, hak atas kebebasan dan keamanan. Kemudian generasi kedua adalah hak ekonomi, sosial dan budaya yang diperjuangkan oleh negara-negara sosialis di Eropa Timur, misalnya atas hak pekerjaan, hak atas penghasilan yang layak, hak membentuk serikat pekerja. Kemudian generasi ketiga adalah hak perdamaian dan pembangunan yang diperjuangkan oleh negara-negara berkembang Asia Afrika. Misalnya hak bebas dari ancaman musuh, hak setiap bangsa untuk merdeka. Hak asasi manusia kini sudah diakui seluruh dunia dan bersifat universal, meliputi berbagai bidang kehidupan manusia dan tidak lagi menjadi milik negara barat saja. Sekarang ini, hak asasi manusia telah menjadi isu kontemporer di dunia PBB. Pada tanggal 10 Desember 1948, mencanangkan Declaration Universal of Human Rights, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Bunyi pasal 1 deklarasi tersebut dengan tegas menyatakan, sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan kehendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Deklarasi tersebut melambangkan komitmen moral dunia internasional pada hak asasi manusia. Deklarasi universal ini kemudian dijadikan pedoman dan standar minimum penegakan hak asasi manusia oleh negara-negara yang tergabung dalam berbagai organisasi dan kelompok regional yang diwujudkan dalam konstitusi atau undang-undang dasar setiap negara. Hasil rumusan mengenai hak asasi manusia oleh negara-negara di dunia antara lain dijabarkan dalam Declaration of the Rights of Peoples to Peace, Deklarasi Hak Bangsa atau Perdamaian oleh negara-negara dunia ketiga pada tahun 1844. Kemudian Bangkok Declaration diterima oleh negara-negara Asia pada tahun 1993. Lalu Deklarasi Universal dari negara-negara yang tergabung dalam PBB tahun 1993. Kemudian African Charter on Human and People Rights, Banjul Charter, oleh negara-negara Afrika yang tergabung dalam Persatuan Afrika OUA pada tahun 1981.
Kemudian ada Declaration on the Rights to Development, deklarasi hak atas pembangunan pada tahun 1800 oleh negara-negara dunia ketiga. Kemudian yang terakhir, Cairo Declaration on Human Rights in Islam oleh negara-negara yang tergabung dalam OKI, Organisasi Konferensi Islam tahun 1990. Demikianlah sejarah singkat dari sejarah dan perkembangan HAM di dunia, yang awal mulanya dimulai dari dunia barat, Eropa, dan mendunia hingga saat ini. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dwi dan Arin. Macam-macam hak asasi manusia. 1. Hak asasi politik, political rights. Hak asasi politik merupakan salah satu macam-macam HAM yang berhubungan dengan kehidupan politik. Contoh hak asasi politik yaitu 1. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. 2. Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. 3. Hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya. 4. Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. 5. Hak diangkat dalam jabatan pemerintah. Kedua, hak asasi hukum, legal equality rights. Hak asasi hukum merupakan salah satu macam-macam HAM yang menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Contoh hak asasi hukum yaitu 1. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. 2. Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil PNS. 4. Hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan. 5. Hak mendapat layanan dan pelindungan hukum. Ketiga, hak asasi pribadi, personal rights. Hak asasi pribadi merupakan macam-macam HAM. Yang ketiga, hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap manusia. Contoh hak asasi pribadi yaitu 1. Hak kebebasan untuk bergerak, berpindah, berpergian, dan berpindah-pindah tempat. 2. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. 3. Hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi dan perkumpulan. 4. Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. 5. Hak untuk hidup, berperilaku, tumbuh dan berkembang. 6. Hak untuk tidak dipaksa dan tidak disiksa. Selanjutnya, poin keempat ada hak asasi peradilan atau procedural rights yang menunjukkan bahwa setiap manusia diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contoh hak-hak asasi peradilan yaitu 1. Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan. 2. Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. 3. Hak memperoleh kepastian hukum. 4. Hak menolak digeledah tanpa adanya surat penggeledahan resmi. 5. Hak mendapatkan perlakuan adil dalam hukum. Selanjutnya di poin kelima ada hak asasi sosial budaya atau social culture rights yang merupakan salah satu macam-macam HAM yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contoh hak-hak asasi sosial budaya yaitu 1. Hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. 2. Hak mendapatkan pengajaran. 3. Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. 4. Hak untuk mengembangkan hobi. 5. Hak untuk berkreasi. 6. Hak untuk memperoleh jaminan sosial. 7. Hak untuk berkomunikasi. Selanjutnya, poin terakhir yaitu poin ke-6, ada hak asasi ekonomi atau property rights, merupakan macam-macam HAM yang terakhir nih, yang berhubungan dengan kejadian manusia dalam perekonomian. Contoh hak-hak asasi ekonomi yaitu 1. Hak kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual beli. 2. Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. 3. Hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa dan utang piutang. 4. Hak kebebasan untuk memilih sesuatu. 5. Hak untuk menikmati SDA atau sumber daya alam. 6. Hak untuk memperoleh kehidupan yang layak. 7. Hak untuk meningkatkan kualitas hidup. 8. Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ahdan dengan Abdan.
Baik kawan-kawan sekalian, mungkin tadi telah dibahas mengenai hak asasi manusia dari mulai pengertian, sejarah dan perkembangan, kemudian macam-macam hak asasi manusia. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peraturan perundang-undangan yang melindungi hak asasi manusia. Nah, mungkin ketika mendengar hal ini, yang muncul pertama kali di benak kawan-kawan itu sebuah pertanyaan, mengapa HAM perlu dilindungi oleh peraturan hukum? Nah, ternyata hal tersebut dilakukan agar ketentuan HAM bisa memiliki ketentuan hukum yang lebih kuat, atau singkatnya ada kepastian hukum. Hal ini merupakan bentuk konsistensi negara dalam menjalankan prinsipnya, yaitu prinsip hukum negara yang demokratis. Sehingga HAM ini telah dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, mungkin berikut peraturan yang membahas tentang hak asasi manusia. Yang pertama yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau disebut dengan DOHAM. Nah, DOHAM ini pada awalnya adalah sebuah komisi hak asasi manusia yang dibentuk oleh PBB yang bertujuan untuk menghalau kengerian agar Perang Dunia Kedua tidak berlanjut. Nah, kemudian komisi tersebut berhasil dalam membuat pernyataannya mengenai HAM dan dikenal dengan sebutan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948 yang telah ditandatangani oleh 48 negara. DOHAM itu sendiri terdiri dari 30 pasal yang mengatur hak-hak sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya semua orang. Nah, kemudian yang kedua yaitu Pancasila. Dalam Pancasila, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, akan tetapi mengandung nilai-nilai yang menjamin hak asasi manusia. Berikut hal-hal yang terkandung dalam Pancasila. Pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengandung nilai bahwa negara ini menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama, menjalankan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Ini merupakan nilai yaitu negara yang menjamin rakyatnya untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Kemudian pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini Indonesia sebagai negara memposisikan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum. Kemudian pada sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga ini memberikan semangat persatuan di antara warga negara dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat ini ada nilai yang mengajarkan untuk menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan ataupun paksaan. Kemudian yang terakhir yaitu pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam sila kelima ini merupakan bentuk pengakuan negara bahwa setiap orang atau individu itu memiliki hak dan hak tersebut dilindungi pemanfaatannya oleh negara. Kita lanjut kepada poin yang ketiga, yakni TAP MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Ketetapan MPR RI nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia ini menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, penegakan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat serta segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Nah, pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat pula dilakukan melalui pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia dan Pengadilan HAM, serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Kemudian, poin yang keempat, yakni sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Nah, untuk melaksanakan amanat ketetapan MPR RI Nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia tersebut, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, tujuan pembentukan undang-undang tersebut merupakan suatu perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di samping hal tersebut, pembentukan undang-undang tentang hak asasi manusia juga mengandung suatu misi yang mengemban tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa serta yang terdapat dalam berbagai instrumen hukum lainnya yang mengatur hak asasi manusia yang telah disahkan dan atau diterima oleh negara Republik Indonesia. Selanjutnya, materi yang kelima yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmed. Ya, contoh pelanggaran HAM. Penjelasan tentang HAM sudah dijelaskan panjang lebar oleh pemateri sebelumnya. Di mana ada peraturan, maka akan ada pelanggaran. Pelanggaran HAM sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM yang berat. Berikut contoh-contoh pelanggaran HAM ringan. Yang pertama, pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan menyerang kehormatan seseorang atau mencemarkan nama baik melalui lisan dan tulisan. 2. Penganiayaan. Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka serta sengaja merusak kesehatan orang. 3. Diskriminasi. Diskriminasi adalah sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Pembedaan tersebut biasanya didasarkan pada agama, etnis, suku, dan ras. 4. Pencurian. Pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. 5. Pengancaman. Pengancaman merupakan menyatakan maksud untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. Itulah beberapa contoh pelanggaran HAM ringan. Nah, setelah ini adalah pelanggaran HAM berat. Yang pertama, genosida. Genosida adalah salah satu tindakan yang dimaksudkan untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau keagamaan. Yang kedua, perbudakan. Perbudakan adalah segala hal yang mengenai pengendalian terhadap seseorang oleh orang lain dengan cara paksaan. Keempat, perampasan kemerdekaan atau bisa disebut juga penjajahan. Kelima, pemindahan paksa suatu kelompok ke tempat tertentu atau pengusiran suatu kelompok atau ras dari suatu tempat. Kemudian selanjutnya ada penculikan. Penculikan adalah penyimpangan yang melanggar hukum dan penguruan seseorang terhadap kehendak si penculik. Selanjutnya ada terorisme. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal atau menimbulkan kerusakan dan kehancuran terhadap objek vital strategis lingkungan hidup. Yang terakhir ada apartheid, itu kebijakan segregasi dan diskriminasi rasial oleh pemerintahan kulit putih minoritas terhadap mayoritas kulit hitam. Itulah contoh-contoh umum dari pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Nah, sekarang adalah contoh pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Yang pertama ada kasus Tanjung Priok, yaitu pembunuhan massal dan perusahaan fasilitas akibat bentrok antar warga dan aparat di Priok. Kemudian ada penculikan aktivis 9798 pada masa Orde Baru, menunjukkan masalah terhadap para aktivis yang mengkritik pemerintah pada masanya.
Kemudian ada tragedi Semanggi, penembakan dan pembungkaman aspirasi mahasiswa oleh aparat. Ada tragedi Trisakti, penembakan dan pembunuhan aspirasi mahasiswa oleh aparat juga. Kemudian ada kasus Munir, yaitu kasus pembunuhan dengan motif menghalangi pengungkapan kebenaran yang akan dilakukan oleh Munir. Kemudian ada tragedi G30S PKI, yaitu pembunuhan 30 jenderal dan pembersihan antek-antek PKI. Kemudian ada kasus Marsinah, pembunuhan dan penyiksaan terhadap Marsinah setelah menyampaikan aspirasi sebagai buruh pabrik. Kemudian ada bom Bali, pengeboman berantai di sejumlah tempat di Bali. Nah, itu dia contoh-contoh dari pelanggaran HAM. Demikianlah yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.